Bagi kebanyakan orang yang tinggal di luar wilayah Jepara, nama Raden Ajeng Kartini pasti terdengar sangat familiar sebagai tokoh terkenal yang berasal dari wilayah tersebut. Bila menyebut hal lain yang juga berasal dari Jepara, kemungkinan besar akan menjawab mebel atau seni ukiran kayu. Namun, ada salah satu tokoh penting yang namanya juga tidak asing lagi bagi warga Jepara. Tokoh tersebut adalah Ratu Kalinyamat. Nama besarnya seakan sudah menyatu dengan denyut kehidupan kota mebel ini. Beliau adalah seorang pemimpin di wilayah Jepara pada abad ke-16, tepatnya tahun 1549 sampai dengan 1579. Pada saat itu, Jepara masih merupakan bagian dari Kesultanan Demak. Sang ratu mempunyai nama asli Retno Kencono. Ia adalah anak dari Raja Demak ketiga, Sultan Trenggono, cucu Raden Patah pendiri Kesultanan Demak. Nama Kalinyamat sendiri diambil sesuai dengan lokasi dari istananya yang berada di Kalinyamat. Ratu Kalinyamat merupakan tokoh yang mempunyai peranan penting di Jepara. Sikap tegas, berani dalam mengambil keputusan, serta kemampuan memimpin yang ada pada diri Ratu Kalinyamat membuatnya berhasil menjadi seorang penguasa besar wanita di pesisir utara Jawa. Pemirsa, Ratu Kalinyamat muncul pada panggung sejarah Indonesia ketika Kerajaan Demak mengalami kemunduran karena konflik politik dan perebutan kekuasaan dari keturunan Raden Patah. Sepeninggal Raden Patah, pemerintah Demak dilanjutkan oleh anak laki-laki tertua, yaitu Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor. Nama Pangeran Sabranglor diperoleh Adipati Unus berdasarkan tempat tinggal yang berada di seberang utara, dan ketika melawan Portugis di Malaka, Adipati Unus menyeberang Laut Utara. Adipati Unus meninggal pada usia yang masih sangat muda dan belum mempunyai putra, sehingga pewaris tahta Kerajaan Demak setelah Adipati Unus menimbulkan permasalahan baru di Kerajaan Demak. Perebutan kekuasaan di Demak membuat Pangeran Prawoto membunuh Pangeran Sedalepen agar Pangeran Trenggono ayahnya dapat menjadi raja. Para wali pun turut andil dalam menentukan calon penerus Kerajaan Demak. Sebut saja Sunan Giri yang mendukung Pangeran Trenggono karena berdasar pada aspek keagamaan. Pangeran Trenggono lahir dari istri pertama Raden Patah, serta mempunyai ilmu agama yang baik, sehingga menurut Sunan Giri lebih berhak daripada Pangeran Sekar Sedalepen. Sementara itu, Sunan Kudus mencalonkan Pangeran Sekar Sedalepen untuk menggantikan Adipati Unus dengan alasan Pangeran Sedalepen usianya jauh lebih tua daripada Pangeran Trenggono. Perdebatan terus menimbulkan ketegangan di Demak, hingga akhirnya Pangeran Trenggono terpilih menjadi pengganti Adipati Unus dengan alasan dilihat dari aspek genealogi yang lahir dari istri pertama. Pangeran Trenggono dinobatkan menjadi Raja Demak yang ketiga dan mulai menjalankan pemerintahan pada tahun 1504, sedangkan Sunan Kudus sebagai penghulu Kesultanan Demak. Pangeran Trenggono mendapatkan gelar Sultan sehingga berubah menjadi Sultan Trenggono. Pemberian gelar Sultan kepada Pangeran Trenggono karena banyak kontribusi yang dilakukan. Sultan Trenggono berhasil memperluas wilayah dari ujung timur Pulau Jawa hingga ke wilayah barat. Dalam ekspedisi ke Panarukan, Sultan Trenggono tewas terbunuh. Tewasnya Sultan Trenggono dalam pertempuran di Panarukan menandai berakhirnya pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1546. Wafatnya Sultan Trenggono dalam ekspedisi di Panarukan menimbulkan kekacauan di pusat Kerajaan Demak. Pengangkatan Sunan Prawoto alias Raden Bukmin sebagai Raja Demak keempat, yang merupakan putra sulung Raja Demak Trenggono, menimbulkan kecemburuan Arya Penangsang. Hingga akhirnya terjadi pembunuhan Sunan Prawoto oleh utusan Arya Penangsang, sepupunya sendiri yang menjadi Adipati Jipang. Pembunuhan tersebut merupakan dendam masa lalu akibat pembunuhan Pangeran Sedalepen yang merupakan ayah Arya Penangsang. Sunan Prawoto sendiri adalah kakak kandung Ratu Kalinyamat alias Retno Kencono. Saat itu, Ratu Kalinyamat bersama suaminya Sultan Hadlirin atau Pangeran Kalinyamat kemudian berangkat ke Kudus untuk meminta penjelasan dan menuntut keadilan atas kematian Sunan Prawoto. Setelah memperoleh penjelasan dari Sunan Kudus, Ratu Kalinyamat merasa kecewa hingga akhirnya pulang ke Jepara. Di tengah perjalanan, mereka dikeroyok anak buah Arya Penangsang yang mengakibatkan tewasnya Pangeran Kalinyamat, suami Ratu Kalinyamat. Sementara itu, Ratu Kalinyamat berhasil meloloskan diri dari peristiwa pembunuhan itu. Kesedihan yang dirasakan Ratu Kalinyamat pun begitu mendalam. Demi memohon keadilan dari Tuhan, Ratu Kalinyamat pergi meninggalkan keraton dan semua kemewahan untuk bertapa.
Ratu Kalinyamat kemudian bertapa di Gunung Danaraja. Ia bersumpah untuk hidup prihatin hingga Arya Penangsang yang membunuh suaminya dihukum mati. Arya Penangsang akhirnya terbunuh oleh pasukan utusan Adipati Pajang. Ratu Kalinyamat pun bersedia turun dari pertapaan dan dilantik menjadi penguasa Jepara dengan gelar Nimas Ratu Kalinyamat. Raina de Jepara, Senora Poderosa Erika, de Kranik Dame. Begitulah julukan Ratu Kalinyamat yang tercatat dalam buku catatan sejarah Diego de Couto, sejarawan asal Portugis. Kalimat tersebut berasal dari bahasa Portugis yang memiliki arti Ratu Jepara, wanita yang kuat dan kaya raya, perempuan yang berani. Pemberian julukan ini bukanlah tanpa alasan, karena memang Ratu Kalinyamat adalah orang yang benar-benar diperhitungkan pada saat itu. Sekalipun itu oleh Portugis. Pada masa kepemimpinannya, Ratu Kalinyamat melakukan pembenahan dan pengembangan secara besar-besaran, khususnya pada bidang maritim dan ekonomi. Ia membangkitkan Jepara sebagai kota pelabuhan yang aktif melakukan perdagangan dengan kota-kota pesisir lain di pantai utara Jawa, dari ujung barat hingga ujung timur. Perdagangan ini pun semakin berkembang, hingga Jepara menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Pulau Jawa. Pedagang Jepara semakin giat untuk berlayar menjual komoditas khasnya ke negeri seberang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Kesultanan Johor dan kerajaan tanah itu. Menurut Bertram Sekrieke, seorang profesor etnologi di Universitas Amsterdam dalam Indonesian Sociological Studies, pelabuhan Jepara pada saat itu sudah tergolong sangat bagus, sebab kapal dengan muatan 200 ton lebih sudah bisa berlabuh di sana. Hasil dari perdagangan internasional ini memberikan keuntungan yang luar biasa besar bagi Jepara. Ekonomi di wilayah tersebut pun mencapai puncak kemakmurannya. Pemirsa, prestasi maritim Ratu Kalinyamat tidak hanya dari pengembangan ekonomi saja, namun juga dari segi militer. Di masa pemerintahannya, kekuatan militernya termasuk sangat tangguh. Bahkan Jepara pernah ditetapkan sebagai pangkalan angkatan laut. Lalu lintas perdagangan yang begitu pesat berdampak pada industri galangan kapal dagang dan kapal perang di wilayah Pati, Juwana, Lasem, dan Rembang. H.J. de Graaf dan J.T.H. Piaget menyatakan industri galangan kapal ini kemudian berhasil menjadi industri terbaik dan terbesar di Asia Tenggara. Hal inilah yang menjadikan sumber keberhasilan menghubungkan Jepara ke seberang lautan seperti Johor, Aceh, serta Palembang. Semangat anti-kolonial sangat membara dalam diri Ratu Kalinyamat, di mana pada saat itu Portugis sedang berusaha untuk masuk ke Indonesia. Dari sebuah buku yang berjudul Perempuan-Perempuan Pengukir Sejarah, tulisan Mulyono Atmo Siswarto Putro menyebutkan, setidaknya ada 2 kali penyerangan besar yang Ratu Kalinyamat lakukan di Malaka, dan 1 kali di Maluku. Penyerangan di Malaka yang pertama dilakukannya atas permintaan dari Sultan Johor yang saat itu sedang berseteru dengan tentara Portugis pada tahun 1550. Pasukan Jepara itu kemudian bergabung dengan pasukan Persekutuan Melayu hingga mencapai 200 kapal perang. Pasukan gabungan tersebut menyerang dari utara dan berhasil merebut sebagian Malaka. Portugis pun melakukan serangan balik. Pasukan Persekutuan Melayu dapat dipukul mundur, sementara pasukan Jepara masih bertahan. Ketika prajurit Ratu Kalinyamat melakukan serangan darat dalam upaya mengepung benteng pertahanan Portugis di Malaka, tentara Portugis dengan persenjataan lengkap berhasil mematahkan kepungan tentara Kalinyamat. Namun, semangat patriotisme sang ratu tidak pernah luntur dan gentar menghadapi penjajah bangsa Portugis yang di abad ke-16 itu sedang dalam puncak kejayaan dan diakui sebagai bangsa pemberani di dunia. Pada tahun 1573, Sultan Aceh yang saat itu bekerja sama dengan Ratu Kalinyamat meminta bantuan untuk menyerang Malaka kembali. Sang Ratu Kalinyamat pun mengirimkan armada militernya yang lebih besar ke Malaka. Ekspedisi militer kedua ini melibatkan 300 buah kapal, di antaranya 80 buah kapal jum besar, berawak 15.000 orang prajurit pilihan, dan tiba di Malaka pada bulan Oktober 1574. Perang hebat pun terjadi dan membuat Portugis kewalahan. Sayangnya, pasukan Jepara harus mundur karena kalah teknologi. Namun, kekalahan-kekalahan ini bukanlah hal yang sia-sia. Dengan kekuatan prajurit Jepara saat pertempuran,
membuat Portugis semakin memperhitungkan reputasi dari Ratu Kalinyamat sebagai salah satu pemimpin di Jawa. Alhasil, Jawa pun terbebas dari invasi besar-besaran oleh bangsa Portugis. Ratu Kalinyamat juga berjasa besar dalam membudayakan seni ukir yang sampai saat ini jadi andalan utama ekonomi Jepara. Ratu Kalinyamat menjadi penguasa Jepara kurang lebih 30 tahun, antara tahun 1549 sampai dengan 1579. Beliau wafat pada tahun 1579 dan dimakamkan di sebelah makam suaminya, Pangeran Hadlirin, di Desa Mantingan, Jepara. Pemirsa, spirit untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia dapat dipercepat dengan mengangkat kebesaran pahlawan maritim bangsa, utamanya melalui bukti tertulis tentang kehebatan dan kedikdayaan mereka. Petualang Inggris abad ke-16, Sir Walter Raleigh, berkata, "Whoever commands the sea, commands the world." Siapapun yang menguasai laut, berarti menguasai dunia. Inilah mantra yang telah menyihir bangsa Inggris menjadi bangsa maju dan dihormati. Dengan spirit maritim pula, Amerika Serikat dan Tiongkok tampil sebagai kekuatan adidaya. Penguatan posisi Indonesia menjadi bangsa dengan mentalitas maritim jelas memerlukan tekad dan strategi, serta tokoh yang dapat menjadi teladan untuk membangun kepercayaan diri sebagai bangsa maritim. Disinilah pentingnya kita bersepakat untuk menjadikan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional. Darinya bangsa ini harus banyak belajar. Karena Ratu Kalinyamat dalam perjalanan hidupnya yang singkat telah mampu membuktikan dirinya tampil sebagai wanita pemimpin imperium negeri poros maritim dunia.